Kisah surah Al-Baqarah, sapi betina di zaman Nabi Musa alaihi salam. Singkatnya, tersebutlah di kalangan Bani Israel seorang kaya raya. Dia mempunyai saudara sepupu yang fakir, tidak ada ahli waris selain dirinya. Ketika orang kaya tersebut tidak lekas mati, maka saudara sepupu ini membunuhnya agar dia dapat mewarisi hartanya. Lalu dia membawa mayat saudaranya ke desa lain, lalu melemparkan di pelataran desa. Kemudian dia berlagak hendak menuntut balas. Dia bersama orang-orang mendatangi Nabi Musa alaihi salam. Lalu mereka memohon kepada Nabi Musa alaihi salam agar berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya diberi keterangan mengenai pembunuh orang tersebut. Kemudian Nabi Musa alaihi salam memerintahkan kepada mereka agar menyembelih sapi betina dengan berkata kepada mereka, wa idh qala Musa liqaumihi innallaha ya'murukum an tadhbahu baqara qalu atattakhiduna huzwa. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menyuruh kamu menyembelih seekor sapi betina. Mereka berkata, apakah kamu hendak menjadikan kami buah ejekan? Al-Quran surah Al-Baqarah ayat 67. Maksudnya, apakah engkau mengejek kami, wahai Musa, padahal kami bertanya kepadamu, wahai Musa, mengenai orang yang terbunuh, dan engkau justru memerintahkan kami agar menyembelih sapi betina. Lantas Nabi Musa alaihi salam menjawab, A'udzu billahi an akuna minal jahilin. Aku berlindung kepada Allah agar tidak termaksud orang-orang yang bodoh. Ketika orang-orang mengetahui bahwa menyembelih sapi betina merupakan rencana dari Allah Subhanahu wa taala, maka mereka menanyakan ciri-ciri sapi tersebut kepada Nabi Musa alaihi salam. Ternyata di balik hal tersebut ada hikmah besar, yaitu bahwa di kalangan Bani Israel terdapat orang soleh. Dia mempunyai anak laki-laki yang masih kecil, dan dia mempunyai anak sapi betina. Dia membawa anak sapi tersebut ke dalam hutan dan berkata, ya Allah, saya menitipkan anak sapi ini kepadamu untuk anakku kelak jika dia dewasa. Selanjutnya orang soleh ini meninggal dunia, sehingga anak sapi ini masih di hutan sampai bertahun-tahun. Anak sapi ini berlari setiap kali dilihat oleh orang. Ketika anak orang soleh tadi telah tumbuh dewasa, dia menjadi anak yang berbakti kepada orang tuanya. Dia membagi malamnya menjadi 3 bagian. Dia melaksanakan sholat dalam sepertiga malam, tidur dalam sepertiga malam, dan duduk di samping ibunya dalam sepertiga malam. Di pagi hari dia mencari kayu bakar yang ditaruh di atas punggungnya. Lalu dia datang ke pasar untuk menjual kayunya sesuai kehendak Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dia menyedekahkan sepertiganya, memakan sepertiganya, dan memberikan kepada sang ibunya sepertiganya. Pada suatu hari sang ibu berkata kepada anak yang soleh ini, sesungguhnya ayahmu nak telah mewariskan anak sapi betina untukmu yang dia titipkan kepada Allah Subhanahu wa taala di hutan ini. Maka berangkatlah, berdoalah kepada Rabb Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishaq alaihi salam agar mengembalikan anak sapi tersebut kepadamu. Dan ciri-cirinya, wahai anakku, jika engkau melihatnya, kamu membayangkan seakan-akan sinar matahari memancar dari kulitnya. Dia diberi nama Al-Mudhahhaba karena keindahan dan kejernihannya. Kemudian anak tersebut memasuki hutan, lalu dia melihat anak sapi sedang merumput. Lantas dia memanggilnya dengan mengatakan, saya bermaksud kepadamu dengan menyebut
nama Rob Nabi Ibrahim alaihi salam, Nabi Ismail alaihi salam, dan Nabi Ishaq alaihi salam. Kontan sapi itu menengok ke arahnya dan berjalan mendekatinya, sehingga sapi tersebut berdiri di hadapannya. Dia lalu memegang lehernya dan menuntunnya dengan izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Tiba-tiba sapi tersebut bicara, "Wahai anak yang berbakti kepada kedua orang tua, tunggangilah aku, karena hal itu lebih meringankanmu." Anak tersebut berkata, "Sesungguhnya ibuku tidak memerintahkanku melakukan hal itu." Akan tetapi beliau berkata, "Peganglah lehernya." Sapi itu berkata, "Demi Rabb Bani Israel, jika engkau menunggangiku, niscaya kamu tidak dapat menguasaiku untuk selamanya. Ayo berangkat. Sungguh jika engkau memerintahkan gunung melepaskan diri dari pangkalnya dan berjalan bersamamu, niscaya ia melakukannya lantaran baktimu kepada ibumu." Lantas pemuda tersebut berjalan bersama sapi menemui ibunya. Sang ibu berkata kepadanya, "Sesungguhnya engkau orang yang fakir, engkau tidak memiliki harta, engkau kerepotan mencari kayu bakar di siang hari dan melakukan qiyamul lail di malam hari. Oleh karena itu pergilah, jual sapi ini wahai anakku." Si anak bertanya, "Saya jual dengan harga berapa?" Ibunya menjawab, 3 dinar. "Engkau jangan menjual tanpa pertimbanganku. Harga sapi telah dipatok 3 dinar." Sang anak pun berangkat ke pasar. Lalu Allah Subhanahu wa ta'ala mengutus malaikat agar dia melihat makhluknya dan kekuasaannya, sekaligus untuk menguji pemuda tersebut bagaimana baktinya kepada ibunya. Sungguh Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui hal tersebut. Sang malaikat bertanya, "Kamu jual sapi ini dengan harga berapa?" Dia menjawab, 3 dinar dengan catatan ibuku meridhoinya. Lantas malaikat berkata, "Saya beli 6 dinar ya, tetapi engkau tidak perlu meminta persetujuan ibumu." Pemuda itu berkata, "Seandainya engkau memberiku emas seberat sapi ini pun, saya tidak akan mengambilnya melainkan dengan ridho ibuku." Kemudian dia membawa pulang sapi kepada ibunya dan dia menceritakan tentang harganya. Lalu sang ibu berkata, "Kembali lagi, juallah dengan harga 6 dinar berdasarkan ridho dariku." Dia pun berangkat ke pasar dan menemui malaikat. Sang malaikat bertanya, "Apakah engkau telah meminta persetujuan ibumu?" Pemuda itu menjawab, "Beliau menyuruhku agar tidak mengurangi harganya dari 6 dinar dengan catatan saya meminta persetujuan ibu." Sang malaikat berkata, "Saya akan memberimu 12 dinar." Pemuda itu pun menolak, lalu kembali kepada ibunya dan menceritakan hal tersebut kepadanya. Ibunya berkata, "Sungguh orang yang mendatangimu adalah malaikat dalam bentuk manusia untuk mengujimu. Jika dia mendatangimu lagi, katakan padanya, apakah engkau memerintahkan kami untuk menjual sapi ini ataukah tidak?" Pemuda itu pun melakukan hal tersebut. Lalu malaikat berkata, "Kembalilah kepada ibumu dan tolong sampaikan padanya, biarkanlah sapi ini. Sungguh Nabi Musa bin Imran alaihi salam akan membelinya dari kalian untuk mengungkap korban pembunuhan seseorang di kalangan kaum Bani Israel. Janganlah engkau menjualnya kecuali dengan kepingan dinar yang memenuhi kulitnya. Oleh karena itu, tahan dulu sapi ini. Allah Subhanahu wa ta'ala memang menakdirkan orang-orang Bani Israel yang menyembelih sapi itu. Mereka terus-menerus menanyakan ciri-ciri sapi tersebut, dan ternyata ciri-ciri yang diberikan sesuai dengan ciri-ciri sapi pemuda soleh tersebut. Hal ini merupakan imbalan bagi pemuda tersebut atas baktinya kepada sang ibu sebagai anugerah dan kasih sayang.
Akhirnya mereka pun membeli sapi tersebut dengan emas sepenuh kulit sapi. Lantas mereka menyembelih sapi tersebut, kemudian memukulkan bagian dari sapi kepada korban pembunuhnya, sebagaimana perintah Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya orang yang terbunuh bangkit hidup lagi dengan izin Allah Subhanahu wa taala, sedang urat lehernya masih mengalirkan darah. Lalu dia berkata, yang membunuh saya adalah fulan. Kemudian dia jatuh dan mati di tempatnya, maka si pembunuh terhalang mendapat warisan. Ibnu Katsir rahimahullah berkata dalam kitab tafsirnya, setelah membawakan berbagai versi cerita, wadh-dhahiru annaha ma'khudhatun min kutub Bani Israil wa hiya mimma yajuzu naqluha walakin la nusaddiqu wa la nukadzibu falihadza la na'tamidu 'alaiha illa ma wafaqa al-haqqu 'indana wallahu a'lam. Dan tepatnya berbagai kisah ini